Wah, hari ini kedatangan Mbak Lia, anggota DPD RI terpilih nomor 3 ya? Ya, urutan dari Jawa Timur. Ya, peringkat ketiga. Gimana kabar Mbak? Sehat Mbak? Sehat Mas Alip. Apalagi nih ada jahe nih. Aduh, gimana nggak sehat? Iya. Jadi teman-teman, aku kenal Mbak Lia sebelum dia nyalon jadi DPD. Iya, betul. Dulu waktu zaman Pilwali Surabaya kita juga ikut-ikut meramaikan ya Mbak ya. Makasih Mas Alip. Jadi bakal calon wali kota meskipun saat itu nggak bisa running lagi. Iya. Mbak, kok bisa sih Mbak kemudian dari bakal calon wali kota terus tiba-tiba belok ke DPD? Kenapa nggak pingin bupati gitu misal, atau DPR di Surabaya, DPR di Jawa Timur, DPR RI? Kenapa harus DPD Mbak? Ya baik, yang pertama dulu ketika Pilwali itu kan wakil wali kota ya Mas Alip ya. Kalau wali kota ngeri. Enggak, maksudnya saya juga harus tahu lah kapasitas, kompetensi diri dan sebagainya. Oke, kenapa kemudian DPD? Yang pertama kita harus mengakui ada begitu banyak orang hebat di negeri ini, di Jawa Timur, di Surabaya dan sebagainya. Jadi saya kira semua orang itu sudah mengambil porsi masing-masing secara tepat ya. Dan memang yang saya lihat itu peluang yang harus saya ambil adalah DPD. Yang pertama, saya melihat ini adalah sebuah bentuk egaliter, di mana kalau saya di DPD itu kan saya bisa masih sama lah ya, sebuah relationship dengan lintas partai akan sama. Kemudian jadi saya kira lebih soft banget lah komunikasi dengan banyak pihak. Yang berikutnya itu saya berbicara tentang sebuah kearifan lokal, bahwasanya di sini ketika DPD saya akan termotivasi lebih kepada mengangkat potensi lokal. Itu kan hal yang selama ini saya kuatkan Mas melalui pembinaan UMKM saya. Oke. Mbak, nggak cut dulu ta Mas? Enggak lah, aman. Oh aman ta? Oh alah, ya wis. Gak apa sih mau cut, iki lanjut mana yo kan? Nggak apa-apa. Aman, editornya aman harusnya. Oh ya wis. Oh, jadi mereka yang nge-cut ya. Iya. Oh ya wis. Aku tuh HP simple mau. Oke, terus. Jadi Mbak, kok bisa kemudian terpilih sebagai anggota DPD RI yang sebelumnya mungkin banyak yang belum kenal Mbak Lia di dunia politik ya? Oh iya, mungkin betul. Kalau di Cak Daning dulu kenal. Jadi iya. Coba ceritain Mbak Lia itu dulu apa, Cak Daning tahun berapa? Iya, terus lulusan mana? Biar teman-temannya alumni itu betul. bisa bantu lah. Bantu ya, oke. Cuman telat ya. Kalau gini kita podcastnya kemarin zaman masih kampanye ya. Oke, jadi dulu saya Cak Daning 2005 ada satu kesan yang itu nyentuh banget di dalam kehidupan. Dua momen. Yang pertama, saya waktu itu kan mungkin saking semangatnya orang tua ya. Jadi kita itu kita memakai baju Cak Daning itu kita jahit sendiri. Sehingga itu tidak sesuai dengan spek yang harus dipakai. Jadi ya udahlah, hanya sampai di posisi semifinal. Oh, semifinal. Iya, nggak sampai finalis. Ya nggak masalah juga ya, karena itu disitulah justru saya bisa belajar bahwasanya memang kegagalan itu harus saya lalui gitu loh. Nggak masalah. Kemudian yang kedua, saya kan memakai jilbab ya. Di situ ada dua orang aja yang memakai jilbab. Nah kemudian mantan Cak itu dia ngomong ke aku, aduh lihat kamu saya jadi pengen punya pacar jilbaban. Pacar saya mau tak kasih jilbab aja deh ya, kayak gitu. Nah ini dua momen ini maksudnya apa sih? Di situ ada sebuah rasa kebanggaan. Oh saya bersyukur ya saya mengenakan hijab gitu loh. Dan saya merasa tidak dibedakan dong berarti ya. Ketika kita hanya dua orang yang memakai jilbab, tapi ternyata kita diterima baik loh sama orang, itu kan ada sebuah confident level. Dan yang menjadi sebuah motivasi buat saya, berarti kedepannya saya harus selalu baik atau welcome kepada siapapun orang yang berbeda. Itu menjadi sebuah pecutan lah.
termasuk kemudian ketika di ranah politik. Kenapa saya mengambil DPD? Karena saya lihat di sini adalah kesempatan saya menguatkan diri, bukan hanya egaliter, tapi menjadi seorang pribadi yang selalu mencintai keberagaman, perbedaan. Jangan sampai kita terkotak-kotak, sampean kan beda partai sama aku, ini, partai itu, gitu kayak kan. gitu. Itu jangan sampai. Saya pengen benar-benar meluber lah. Oke, kemudian berbicara masa lalu lagi, ini juga semoga jadi kesempatan yang bisa ini ya masih dipelajari ya, terutama buat Gen Z. Karena Gen Z itu kan harus full energi ya kan. Iya. Jadi buat semuanya nih anak adik-adik Gen Z yang lagi ngikutin podcast kita, kalian itu ya kalau lagi berkuliah ini jangan sampai kalian tuh kuliah doang, tapi kalian harus ambil peluang. Berorganisasi. Berorganisasi harus, peluang juga harus. Jadi ada lomba-lomba kompetisi apa, ikut aja lah, cuek udah gitu. Dulu loh. PMI kan Mbak ya? PMII. Iya kan, selamat harlah PMI ya Mbak. Oh iya. iya. Jadi dulu, meskipun kita beda PMI dan HMI, tapi nggak masalah kan? Iya nggak masalah. Dulu saya PMI-nya tuh di YIN ya, namanya. YIN. Jadi itu PMI yang viral pada masanya. Kenapa tuh? PMI Surabaya Selatan. Oke. Iya kan SS ya kan. Kalau kayaknya tahu itu saya. Ya yang usianya mungkin sama kayak aku atau Mas Salib mungkin paham ya. Itu viral banget ya. Saya juga nggak tahu kenapa viral, tapi mungkin karena banyak apa ya, ini ya kegiatannya banyak banget PMI zaman itu. Dan memang ya saya berorganisasi iya, ikut-ikut lomba juga iya, saya kerja juga iya. Kerja di mana Mbak? Dulu itu jadi bentar. Iya. Kerja ketika kuliah. Seorang Iya. keponakan saat itu berarti Bu Kofifa sedang menteri. Seorang keponakan menteri kuliah sambil kerja. Kerja apa dan kenapa? Iya, dan kenapa? Ayah saya itu Ketua Badan Kehormatan DPRD Jawa Timur. Nah, almarhum Pak Maskur Hasim ya. Ketua P3 Jatim. Di mana itu sudah 32 tahun. Jadi ketika saya kuliah itu mungkin yang sekitar mau masuk ke 30 tahun lah. 30 tahun menjabat lah waktu itu ya. Sebagai DPRD Jatim. DPRD Jatim. Okay. Jadi ketika saya kerja, ayah saya itu di tahun ke-30 menjabat DPRD Jatim, tapi saya memilih bekerja. Di situ ya mungkin ya itu tadi loh, karena saya suka mengambil hikmah. Jadi ketika ada lomba-lomba kan, ada Putri NU, saya juara dong, alhamdulillah. Ya mungkin karena saya pede aja ya, pede gitu ya kan. Kemudian Cak Daning kalah ya sudah. Nah kemudian saya nggak enak nih terhenti. Akhirnya saya mencoba bekerja. Kadang dulu memang kerjanya kayak kerjaan IO ya. Jadi ada beberapa event-event IO itu aku masuk Mas. Entah sebagai? Ya kadang entah terima tamu, entah ada wedding organizer kerja juga itu. Jadi itu masih belum ngerjain skripsi ya, masih semester 6 apa ya kalau nggak salah. Kemudian pokoknya apapun lah, entah ada kayak gini tapping apa, nanti kita dapat jadi figuran, dapat uang ya kita ambil. Pokoknya dimanapun ada. Meskipun waktu itu nggak seberapa gajinya. Nggak seberapa, cuman tapi pokoknya kita ambil. Pokoknya ada uang halal kita ambil. Nah kemudian sudah ketika proses ngerjain skripsi, disitulah saya benar-benar kerja sebagai sales. Sales apa? Kartu kredit, kan? Sales loh ya. Keponakan menteri, anak anggota DPRD Jatim, senior lagi ya, Badan Kehormatan, ketua partai, kerja sebagai sales. Sales siang-siang. Siang-siang. Ini nggak tidak merendahkan pekerjaan sales ya. Iya. Tapi kan biasanya anak-anak pejabat itu memilih untuk tidak bekerja atau bekerja yang linier dengan orang tuanya misal. Jadi staf ahli atau apa, atau pengusaha yang langsung gede gitu. Iya betul. Kok kemudian memilih jalan bekerja sebagai sales? Iya di sini saya untuk jika ada yang posisinya sales atau marketing ya harus bangga karena saya pernah mengalami itu, benar. Saya ngalami banget ya, siang-siang udah harus cari customer ya kan. Nasabah ya Allah, ngeri ya. Maksudnya tuh ngerasain ya siang gitu loh. Kalau nggak dapet itu kena omel, kena apa ya Mas ya, kena ancaman nggak dapet gaji. Waduh. Berani. Apa itu namanya, pimpinan bank mengancam keponakan menteri saat itu? Iya, karena mungkin atau nggak tahu waktu itu. Iya mungkin nggak tahu ya, mungkin nggak tahu benar-benar. Jadi tapi ternyata happy banget ya, happy banget. Jadi benar-benar kalau ada uang itu
bisa buat bayar kuliah. Jadi memang saya bilang kepada orang tua. Ini kok kerja ketika Iya kuliah, oke. Iya. Uang penghasilannya untuk bayar kuliah. Kenapa kemudian bekerja kan saat itu ya buka Viva menjabat, ayah menjabat, harusnya keuangan untuk kuliah nggak bingung dong? Saya ketika skripsi memang bilang sama orang tua karena sudah selesai kan, maksudnya itu kan tinggal bayar skripsi doang. Aku bayar sendiri, nggak mau. Jadi memang saya bilang orang tua nggak apa-apa ya, saya karena bayar keputusan sendiri. Pribadi. Jadi kalau memang orang tua tapi masih ngasih dong, lancar banget lah ya. Ya iyalah, jangan sampai. Itu tak buat yang lain. Jadi memang tak niatin. Pokoknya ini aku pengen bayar sendiri. Iya. Mbak, tadi udah cerita bahwa ketika kuliah sambil bekerja jadi sales kartu kredit. Aku masih penasaran, maksudnya kenapa sih seorang anak pejabat yang harusnya ya memang punya privilege ya terhadap banyak hal, kemudian memilih untuk dalam tanda kutip menyusahkan diri sendiri lah. Menyusahkan. Iya kan? Harusnya kan anak pejabat sekarang banyak yang leha-leha, yus bapaknya jabat, dia dapat akses, dapat privilege apapun, diterima. Bahkan apa ya, mungkin karena enak ya, rasanya mendapatkan uang dari jerih payah itu sesuatu ya. Bahkan dulu itu kan ingat bener, kalau hari itu kan sampai Sabtu ya kerja, gaji UMK ya 850 atau 800-an lah pokoknya itu ngeden banget, dimana kita harus mendapatkan berapa nasabah satu bulan, dan supaya orang mau apply itu harus ngasih gift kan. Jadi aku tuh bener-bener yang untuk ngajarkan orang tuaku ngasih aku terus ya, dalam apa ya pastilah orang tua kan ke anak mesti ngasih terus. Jadi justru dari uangnya orang tua itu malah yang ini tak jadikan buat gift, beli coklat kah apa kayak gitu. Subsidi silang. Ya Allah, jadi kita kayak berbagi ya, berbagi ke orang. Jadi beruntung loh dulu yang pernah dapat coklat dari aku ya. Nasabah dulu itu ya. Tuh, kadang dulu yang nasabahnya Mbak Lia. Jangan lupa coklatnya. Sekarang jadi anggota DPD. Ngerti? Iya, ada yang tahu nggak ya? Yang mau tahu nggak ya? Ayo coba diingetin Bapak Ibu ya. Oh ya, saya sebetulnya itu dari semester berapa ya? Semester 3 tuh sudah ngajar privat. Oh, jadi sebelum jadi sales atau marketing kartu kredit, ngajar privat. Kerja jadi ngajar privat anak SD. Anak SD. Nah, di situ ada sebuah pengalaman Mas, karena mungkin ya apa ya, ngajar privat itu kan kadang kan bagi orang tua, adalah beberapa orang tua yang berpikir kamu cuman ngajar privat kan gitu. Ya, kemudian dia ini agak sombong. Terus kemudian ketika dia ini tahu, orang tua wali murid ya? Wali murid itu aku memang masih semester 3 kalau nggak salah ya. Ketika dia tahu aku keluarganya siapa, rumahku di mana, langsung kaget. Tapi kemudian ya inilah lika-liku kehidupan ya, karena memang dia ini anaknya orang biasa. Dia maaf ya, orang tua ini memang orang tua biasa banget, mereka ngontrak dan sebagainya, kecil banget rumahnya. Ketika tahu aku tuh di atasnya dia, akhirnya dia itu kayak melas gitu loh, maksudnya itu pengen aku tuh ngajari anaknya nggak pakai dibayar. Sebelumnya ya menyombongkan diri, setelah tahu meminta belas kasih. Iya, minta belas kasih ya. Aku sempet sih, tapi nggak ya kan aku juga kan harus kuliah 3 tempat ya zaman itu. Jadi ya nggak lama. Ntar lagi tahan. Unik juga ini. Maksudnya anak pejabat. Kita membicarakan Mbak Lia dulu ya. Tapi stop dulu karena Masjid Al-Akbar azan. Oke, bentar Mbak. Tadi membicarakan kuliah di 3 tempat. Anak pejabat, keluarga pejabat nasional, kerja ketika kuliah, menjadi sales kartu kredit, dan guru juga privat. Kuliah di 3 tempat. Kalau boleh tahu kuliah di mana aja dan kenapa memilih kuliah di 3 tempat? Kenapa nggak 1 atau 2 aja lah? Betul. Jadi kuliah di Universitas Airlangga, di IAIN Sunan Ampel, sama satu lagi tuh di STID Taruna. Jadi ceritanya itu ini memang faktor pertemanan ya. Jadi ada teman SD, dia mau kuliah di IAIN. Ayo Lia daftar yo, gitu loh. Lu aku kemarin sudah ikut yang UNER, aku bilang kan beda kan nggak gabung waktu itu kan. Waktu itu kan masih pisah. Jadi ya udahlah,
aku ngikutin temanku yang YIN ini daftar di YIN. Terus kemudian di UNER aku juga ngikutin temanku SMA. Jadi kita sama-sama ngikut gitu loh. Jadi sama-sama ikut, ternyata sama-sama lolos ya. UMPTN ya waktu itu ya. UMPTN. Terus kemudian kalau yang STID Taruna itu memang ya itu kebetulan memang miliknya orang tua ya. Ya salah satu pemiliknya adalah orang tua sendiri. Oke, kemudian aku sih ya memang ya asik ya, kuliah 3 itu asik. Kenapa? Jadi kalau begitu keluar jadwal kuliah kan cepet-cepetan tuh ngambil SKS ya. Waktu itu kan sistemnya jadi kayak paket bebas loh Mas. Paket apa ya kalau nggak salah. Jadi bisa milih. Jadi aku supaya dulu masih ada kuliah malam Mbak ya? Oh, nggak ada, semuanya pagi sampai sore. Loh, bukannya UNER masih ada kuliah habis maghrib itu masih ada? Nggak ada. Jadi reguler banget karena memang jadi kuliah yang berbajet murah banget ya. Karena UMPTN murah banget zaman itu saudagar. Oke ya. Jadi udah ya. Jadi cepet-cepetan ngambil SKS. Nah disitulah ngerasain bener ya. Kita harus punya banyak teman. Karena kan royoan Mas. Ngambil itu kan pada antri gitu. Jadi aku harus calling sama temanku yang di UNER. Cepetan yo, foto tulisan kan nggak ada handphone berfoto ya, jam SMS-an ya. Jadi tulisan itu mata kuliahnya apa aja, jam berapa aja temanku nulis, aku yang ke YIN, aku yang cepet-cepetan ngambil. Jadi situ kemudian aku ngatur ini mana yang nggak tempuk tak ambil. Kalau memang terpaksa tempuk ya udah dijalani dulu. Kalau memang nanti nggak bisa, maksudnya itu terpaksa aku nggak bisa mencuri 4 jatah absen kan, 4 kali kan kalau kuliah. Kalau nggak bisa dan dianggap nggak lolos, ngulang mana udahlah tak lakuin. Jadi udah pernah Mas, aku kayak itu pernah. Aku sudah yang susah payah lari-lari ya kan, habis dari UNER ke YIN. Tapi karena jamnya hampir sama, jadi kesananya sudah telat. Dosennya kok ya pas rajin gitu loh. Kalau dosennya nggak rajin kan, aku enak ya TA ya kan. Jangan ditiru ya, jangan ditiru. Tapi kan biasanya memang kehidupan kuliah itu ada TA ya. Sampai zaman saya pun tetap masih ada TA. Nanti kita sensor aja ya kata-kata TA. Bagi yang nggak tahu TA mungkin nggak tahu anak sekarang masih tahu apa ya. TA itu titip absen. Kan? Jadi biasanya kalau ada yang telat atau itu ada kegiatan lain atau paling terakhir ini yang males masuk kelas itu biasanya udah titip absen aja biar bisa ikut ujian. Betul. Karena ujian itu ada minimal absennya dulu Mbak ya. 4 kali. Saya selalu mempergunakan kesempatan 4 kali absen dengan sebaik mungkin. Jangan ditiru ya. Ini kan karena faktor kebutuhan ya, bukan karena faktor males loh ya. Bukan faktor kenakalan. Kenakalan iya. Jadi kalau sudah terpaksa yang kayak gitu akhirnya kan masuk kelas perbaikan. Iya. Nah, dulu masih ada kelas perbaikan ya? Ada. Aduh, ngerasain banget ya kelas perbaikan itu kadang kala semester pendek gitu. Enggak, ya normal. Jadi tetap kuliah normal. Jadi kadang saya tuh udah semester 5 kuliah lagi dengan anak-anak yang semester 1. Ngejar nilai. Ngejar. Karena memang harus perbaikan. Makanya nilainya misalnya awalnya C pengen jadi A betul. Gitu. Ya karena absen tadi kan. Terus kadang juga pasti pernah aku kuliahnya bareng yang di atasku. Ya pokoknya apa ya, cepet-cepetan ngambil tadi loh. Jadi kadang lintas prodi. Kalau di UNER itu biasa aku anak sosiologi kuliahnya bareng anak antro, anak politik. Jadi sama Samir tadi. Atau terlalu jauh jaraknya? Nggak tahu ya, mungkin pernah kali ya. Jadi aku tuh lucu Mas Alif, ini buat semuanya biar semangat ya. Iya benar Mbak. Karena kuliah double, datangnya telat, aku tuh selalu calling sama temen, pintu belakang itu ditutup. bisa masuk, bisa. Aku mesti masuk lewat belakang. Jangan ditiru. Ya, kadang kan kalau kelas besar kan ada 2 pintu kan. Aku tuh biasanya masuk yang di ini pintu paling belakang. Nah telat. Aku sudah calling temanku. Kalau dosennya lagi ke kamar mandi apa lagi lihat bawah, cepet yo, langsung aku teleponan, ngejam. Ada istilahnya ngejam ya dulu ya. Telepon sebentar gratis loh Dek, semua. Aku langsung masuk. Jadi duduknya belakang. Nah, duduk belakang tuh biasanya sekongsi sama yang sesama perbaikan. Yang penting bisa absen. Dan tetap kuliah. Tapi aku tuh beneran loh, buat semuanya kuliah kuliahnya beneran ya. IPK berapa nih Mbak kalau boleh tahu di IAIN dan di UNER? Ya semuanya sih sama-sama bagus ya. Cuman berapa bagus itu? Ada yang 2,7 juga udah bagus. Aduh, kalau yang di YIN itu 3,54.
Pinter juga ternyata. Oke, terus yang di UNER? Ya, UNER ini yang aduh, seandainya saya bisa ngulang ya. 3,08. Oh, nggak apa-apa. Sedih saya banget. juga 3,0. Jangan ditiru. Tapi itu kan karena kebutuhan tadi loh, Mas. Ya. Kenapa? Waktu itu aku sudah nggak ngambil kelas perbaikan lagi karena saya ngejar waktu wisudanya bareng teman-teman. Oh, jadi aku bareng-bareng loh ya. Biar nggak telat ya wisudanya. Berarti 3,5 tahun atau 3 tahun? Ya 3,5 ya, terus ya? Bener. Jadi bener-bener nggak telat, bareng bener sama teman-teman yang lain. Karena agar demi bareng itu jadi nilainya yang biasa mestinya aku bisa perbaikan nggak tak perbaiki. Dilepas lah. Jadi lepas ada, berarti di ijazah nilainya A, B, C ada semua. ABC. Ya sudah gimana lagi. Sebetulnya sedih ya, cuman kita kan mencuri kesempatan ini sudah barengnya tadi kan. Jadi mau gimana lagi? Ya sudahlah, udah takdir gitu loh. Ya udah gitu sih, kerennya kalau kuliah double ya kayak gitu. Nah, tadi ini ngomongin kuliah double, terus tak sangkutin ke pencalonan di DPD. Apakah teman-teman ketika kuliah kemarin waktu di UNER maupun di IAIN banyak membantu Mbak Lia ketika DPD? Iya. Jadi ceritanya alhamdulillah karena saya juga kuliah double-nya itu bener-bener yang kadang sama berbagai lintas prodi sama lintas angkatan. Kemudian juga ikut organisasi, juga bekerja loh ya. Jadi aku tuh pernah kuliah tuh pakai baju blazer orang kerja. Iya, tapi belajarnya blazer sendiri kan, memang kartu kredit kan pakai blazer. Jadi kuliah pakai blazer, keren ya zaman segitu. Nah, jadi karena berbagai macam pertemanan itu ternyata ngaruh banget. Jadi ada beberapa itu yang tahu gambar di pinggir jalan, itu kayaknya aku pernah tahu. Itu temanku kuliah, ada yang itu kakak kelasku loh kan, kakak kelas loh. Itu adik kelas dan sebagainya. Jadi banyak orang itu ngerti foto dan teringat, oh ini yang Lia yang dulu itu ya, kayak temen gitu. Teman di FISIP, teman di IAIN, di IAIN dan teman-teman macam-macam. Jadi mereka, aku ya itulah di situ aku bersyukur. Untung ya fotoku hampir-hampir sama ya. Nah, ntar ini saya mulai dipancing ini. Ini ngomongin foto. Kemarin kan sempat viral nih di salah satu media sosial di TikTok. Fotonya Mbak Lia dicatut sama calon DPD lainnya. Gimana waktu itu reaksinya? Apakah merasa alhamdulillah sebagai promosi atau marah atau gimana, dan hubungannya sekarang dengan Mbak yang mencatut itu gimana? Ya awalnya memang kaget. Saya manusia biasa loh ya, pasti kaget loh kok bisa gitu loh. Kenapa? Karena memang ternyata ada di sosmed itu sampai yang berkomen, oh ini ya ponaannya ibu. Jadi dikira yang ponaannya ibu itu yang satunya. Tapi ya udah, itu sudah masa lalu ya Mas ya. Aku sendiri kan ya apa ya mungkin berpikirnya ya udahlah, namanya orang, mohon maaf ya, bukan aku nggak nyebut merek ya, namanya orang mencari kemenangan itu kan banyak cara. Walaupun dalam pikiran saya nggak usah diambil fotonya orang juga nggak apa-apa sebetulnya kan, karena banyak cara. Tapi jadinya promosi gratis kan? Ya udahlah, anggap aja itu promosi gratis ke aku ya. Tapi itu kan aku taunya kan setelah coblosan ya. Dan itu sudah terjadi. Jadi ya udah mau gimana, aku cuman kadang yang jangan-jangan gara-gara ini ya fotoku dicatut ya, jadi dikira yang ponaan itu yang ini gitu. Tapi ya udahlah, gimana lagi, itu sudah terjadi. Aku sudah WA kepada yang bersangkutan di bulan puasa, aku yang WA duluan. Wow, ya karena nggak pernah tahu nomor WA-nya. Terus karena dari Pak Nyala itu dikasih nomornya, ya udah Mbak, aku WA aja deh, tak ucapin selamat puasa. Terus aku ya udah semangatin lah, aku bilang nggak apa-apa loh, kita kan sama-sama nanti kerja bareng. Aku sih berpikir dia kan masih muda ya, dari aku juga jauh ya kan selisihnya, kayak tua gitu. Akunya enggak, jadi kita kayak kakak adik lah gitu loh. Aku juga berpikir aku pernah di usiamu, kalau kamu belum pernah di usia aku. Ya betul, jadi aku harus memaklumin apapun yang terjadi itu. Jadi kita fine. Oke Mbak, ini tadi kan sempat disinggung mengenai ponakannya Bu Gubernur. Iya. Apakah ketika running sebagai calon DPD itu embel-embel keponakan Bu Gubernur atau nama besar Bu Kofifa berpengaruh terhadap suaranya Mbak Lia di DPD? Ya pasti berpengaruh. Saya kira akan sangat tidak elok, tidak etis, dan mohon maaf ya, akan sangat munafik ketika seseorang merasa besar sendiri tanpa ada orang-orang yang turut membesarkannya. Jadi itu sangat-sangat berpengaruh. Dan di sini memang apa ya,
bukan hanya berpengaruhnya ke suara sih, tapi saya lihat itu pribadinya beliau juga pasti berpengaruh kepada saya ya Mas Alif ya, bagaimana saya harus menghargai proses. Jadi kalau kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menaruh saya dalam proses yang panjang, di mana sebelum DPD ini kan, aduh saya turun sebagai aktivis ya kan. Aktivis itu kan, mohon maaf ya buat semuanya yang para aktivis, tetap semangat ya, karena walaupun kita nggak ada gaji tapi kita harus gimana caranya kerja kreatif ya kan. Sama di HKTI juga toh. HKTI dan sebagainya itu kan kerja kreatif kan, bener-bener yang nggak ada gaji tapi kita gimana caranya kita bisa bekerja, bisa turun. Nah itu kan proses, itu aku belajar lah dari ibu bagaimana menghargai proses dan semangat. Kemudian dari ayahku yang almarhum itu, di situ saya belajar menghormati orang lain. Udah 1000 hari Mbak ya? Ya, 2020 bulan April. 2019 ya? Bulan ini April sudah tanggal 2 April ya. Udah lama ya. Di situ saya berarti kan dari beliau saya belajar, pertama hargai proses, terus berproses, jangan pernah terhenti. Yang kedua hormati orang lain, hormati. Oke. Nah, Mbak, aku pengen tahu dong gimana waktu itu responnya Bu Kofifa ketika Mbak Lia pasti meminta restu dong ke Bu Gubernur, Bu Kofifa untuk kemudian maju di DPD. Apa reaksi beliau dan apa sih pesan-pesan beliau kepada Mbak Lia sebagai keponakannya Bu Kofifa itu? Ya, beliau mendoakan supaya jadi. Kemudian pesannya ya tetap jalan seperti aku aja. Oke. Karena beliau kan sudah tahu saya ya Mas Alif ya, sekian tahun berproses, sekian tahun ketemu orang berbagai macam. Ya kan, macam dengan segala macam dinamika itu kan beliau sudah tahu. Jadi ya udah tetap aja dengan seperti itu. Mbak, mic-nya tarik dikit Mbak biar lebih. Oh iya. Nah, biar suaranya nanti lebih kencang. Iya, kita kan mau tarik suara. Nah, berarti Bu Kofifa memang dari awal merestui ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika sudah pemilihan dan sudah jadi, apa respon pertama Bu Kofifa? Apakah beliau senang atau kemudian malah mewanti-wanti hati-hati ya nanti di sana atau gimana? Ada satu pesan yang saya terharu banget, meleleh. Jadi beliau bilang, kamu hebat ya, kamu itu berdiri tanpa istilahnya itu tanpa membawa, dalam artian tanpa gini loh, jadi tanpa memanfaatkan. Oke, jadi promosinya juga nggak pernah menuliskan keponakan Bu Kofifa. Ya menulis sih ada. Karena saya juga harus menghormati. Dalam artian memanfaatkan itu ya mungkin banyak hal yang bisa aku manfaatkan tapi tidak saya ambil gitu loh Mas. Jadi beliau melihat tuh kamu hebat ya gitu loh. Mandirinya itu keren gitu loh. Maksudnya beliau seperti itu. Ketika yang lain mungkin akan mencoba memanfaatkan apapun keadaan yang bisa dimanfaatkan, saya berusaha tidak gitu loh. Itu yang beliau tangkap gitu loh. Padahal kamu bisa mengambil itu semua, tapi kamu nggak mencoba mengambil. Mbak, nah, ini kan udah jadi dan tinggal nanti pelantikan kan. Nah, targetnya Mbak Lia ketika sudah duduk di Senayan itu apa sih buat masyarakat Jawa Timur yang kemarin memilih Mbak Lia? Apa yang mau dibawa? Apa yang mau diberikan kepada masyarakat Jawa Timur? Iya, karena memang Mas Alif, amanah itu berat ya. Saya berani ngomong amanah itu berat karena mungkin coba deh dicek ya, berapa politisi yang terbuka untuk umum menerima pesan WA? Ada mungkin karena biasanya pakai nomor kedua. Iya, nomor kedua, ketiga. Saya bener-bener open, ada orang WA itu ke aku langsung lah ya, nggak ada tim, nggak ada apa, aku sendiri. Nomor pribadi. Iya, nomor pribadi. Kemudian sosmed juga, kalau pas saya free juga saya bukain kolom-kolom komentar itu. Jadi aku ngerti kok ada yang ngomong bagus atau ada yang ngomong nggak bagus, saya ngerti banget. Nah di situ kemudian saya disadarkan bahwa amanah itu berat. Orang lapor dengan senengnya, saya habis milih sampean lomba itu rasanya ya Allah terima kasih ya, kayak gitu. Nah di situ berarti saya harus memiliki timeline ya. Dan di sini sebelum saya dilantik itu saya tidak menyembunyikan diri loh ya. Saya turun, ada orang ingin ngundang atau gimana, seandainya itu saya bisa memberikan kemanfaatan, dalam artian kemanfaatan gagasan, kemanfaatan
apa ya, motivasi atau mungkin lah atau kemanfaatan yang lain yang sekiranya itu memang bisa saya perbuat, ya coba saya lakukan. Itu sudah saya lakukan. Kemudian ketika nanti sudah duduk di kursi Senayan, amin ya, mohon doanya semoga lancar dong. Saya sudah memiliki beberapa plan kerja, diantaranya itu saya akan mencoba berkunjung ke beberapa teman yang selama ini menjadi volunteer di luar negeri dengan bendera muslimat. Oh, sampai di luar negeri ya? Iya, jadi ada beberapa teman dari PCI muslimat di luar itu, mereka pengen banget saya turun sama-sama yuk ikut merasakan gimana jadi volunteer, ngajar bareng ke anak-anak kayak gitu loh, nguatin anak-anak migran. Oh ya, saya mau gitu. Itu sih beberapa plan. Kemudian plan yang lain juga pasti jelas ya Mas, bahwasanya di sini aku harus turut serta menguatkan potensi lokal, entah itu UMKM, entah itu pariwisata ya kan, atau mungkin sektor pertanian. Aku harus mengangkat dong. Kenapa? Karena kan sudah di awal saya memiliki komitmen saya mau jadi DPD, karena DPD ini kan tidak berbicara partai, tapi tidak berbicara oleh partai ya. Tapi berbicara kedaerahan, maka saya harus bertanggung jawab atas apa yang sudah saya sampaikan. Oke. Nah, di Jawa Timur sendiri kalau menurut Mbak Lia apa potensi terbesar yang bisa dinaikkan di Jawa Timur? Yang mungkin jadi mungkin saat ini masih belum masif gitu ya. Masih belum masif ya. Apa potensi Oke. kalau menurut Mbak Lia? Ini pertanyaan berat banget ya. Berat, kan? Berat sekali. Anggota DPD harus tahu seluk-beluk Jawa Timur, ya kan Pak ya? Sumpah ini jadi lapar loh saudara. Ya nanti habis ini kita makan. Iya, habis ini kita makan ya, kita mau ngerasain ini rawonnya bara Jawa ini, kayaknya keren banget. Oke, kalau pertanian pasti udah dari dulu semua tahu pertanian Jawa Timur udah keren. Apa ya? Mungkin saya ingin melihat potensi anak muda aja ya. Oke. Gen Z full energy. Jadi saya melihat banyak sekali anak-anak muda di Jawa Timur itu seorang konten kreator, ya kan? Itu kan potensi. Iya. Oke, cuman saya berusaha, saya pernah berpikir bisa nggak sih konten kreatornya kalian itu apa ya? Bener-bener bisa menjadi konten kreator yang produktif. Oke, banyak konten kreator itu kan ngangkat orang jualan pentol ya kan, cilok pinggir jalan tuh akhirnya laris. Oke. Cuman kadangkala banyak gini Mas, ternyata banyak ya di luar sana itu masyarakat di desa-desa, jadi kayak BUMDes ya, BUMDes yang memiliki pariwisata ya kan, memiliki tempat pantai atau gimana, jadikan tempat destinasi wisata, tapi ternyata belum terpublikasi dengan baik. Dan hidupnya tuh hanya, mohon maaf ya, seumur jagung. Banyak yang kemudian sepi, ditinggalkan orang. Nah, bisa nggak sih para konten kreator dari masyarakat lokal tuh angkat terus dong gitu loh. Jadi kalian jadikan dong tempat pantai itu maksudnya itu tempat wisata itu sebagai tempat kalian berpodcast, tempat kalian, iya kan? Kalian mau bikin apa nih? Mau bikin konten, nggak harus yang mempromosikan pantainya itu, cuman kalian misalnya konten lagi bikin drama-dramaan. Soft selling ya jatuhnya ya, soft selling. Atau gimana terserah ya. Atau mungkin konten pengen lagi ngerjain tugas kuliah bareng nih, atau konten promosi produk kalian sendiri kan nggak apa-apa tuh, tapi jadikan itu tempatnya di tempat wisata yang kalian ada itu, biar sama-sama nambah gitu loh Mas, sama-sama orang akhirnya kepo, ini kok lucu banget sih Mas Ali punya konten di mana itu syutingnya, udah kontennya lucu, pantainya juga asik, akhirnya kan dapet. Nah, kalau Mbak Lia melihat selama ini apakah potensi pariwisata di Jawa Timur sudah sebagus itu, terutama di 5 tahunnya Bu Gubernur ya? Kan sebagai ponakan boleh dong menyampaikan atau sedikit mengkritisi, atau mungkin kalau memang positif sampaikan positifnya. Ya, positif dong. Ini pertanyaannya ini semakin lama semakin berat. Berat banget, jadi kita harus makan berat habis ini ya. Boleh, siap. Iya. Saya lihat sih Pemprov Jatim atau Ibu Khofifah itu
ketika menjabat gubernur beliau sudah sangat all out kok mempromosikan, bukan hanya promosi destinasi wisata seperti pantai segala macamnya, enggak, sampai dengan kuliner tuh sudah dipromo sama beliau. Tapi itu semua kan akan sia-sia kalau nggak didukung oleh kita sebagai masyarakat dong. Iya kan? Kan kita kan punya dua tangan. Ini tangan kanan ini pemerintah nih misalnya. Ini juga misalnya kita nih sebagai masyarakat, ini harus bersama-sama bergandengan. Nah disitulah kita lihat bagaimana tadi potensi anak-anak muda ini angkat. Ibu Khofifah misalnya ketika menjabat gubernur, beliau sudah menjadi pintu pertama mempromosikan destinasi wisata pantai apalah misalnya, saya nggak usah sebut merek ya. Nah kalian di masyarakat lokal itu ya terus dong bantu promosi dong kayak gitu. Kalau pengen main nggak usah main yang jauh-jauh, main di situ aja, bikin konten atau gimana. Pokoknya manfaatkan lah. Jadi jangan sampai mati gitu loh, kasihan loh ya kan. Kasihan BUMDesnya udah susah-susah bikin. Iya kan kayak gitu, udah nyisa anggaran udah dikeluarkan untuk membangun fasilitas. Anggaran udah menyisikan uang sekian banyaknya bikin destinasi wisata, ternyata masyarakatnya mau datang. Karena kasihan. Merasa ya pantai lokal. Ya gitu jangan sampai kurang sip seperti Bali mungkin. Iya. Ya kan sebenarnya kalau Bali pun awalnya juga banyak masyarakat lokal yang membuat Bali itu ramai. Oke gitu ya Mas ya. Iya, Mbak. Aku baru tahu gimana Mas. Lokal tidak membuka kafe di situ yang akan ramai. Iya, kan jadi Bali, kan? aku tanya aja saya. Jadi sekarang ganti ya narasumbernya. Ya, monggo. Mau tanya apa Mbak? Calon wali kota. Aduh, kayaknya ngeri nih. Iya, betul. Jadi memang dukungan multi pihak ya. Iya benar. Terutama dukungan dari orang-orang yang memiliki sense of belonging-nya itu yang harus kuat. Oke, Mbak. Kalau ini kita ngomongin politik dikit-dikit nggak apa-apa? Oh ya, boleh. Mbak, kabar-kabar terbaru dari Bu Khofifah gimana? Apakah beliau akan running ke periode kedua bersama Mas Emil atau bersama yang lain? Iya, yang jelas kalau beliau maju kan maju ya kan. Terkait dengan siapa itu kok bukan tupoksi saya. Oke. Iya. Jawabnya berarti safe. Iya. Kalau pasca Bu Khofifah sudah selesai periode pertama sampai hari ini, yang Mbak lihat tahu sebagai keponakan atau keluarga dekat, apa yang beliau lakukan di rumah setiap harinya atau kegiatan beliau seperti apa untuk kemudian mendukung periode keduanya beliau? Oke, sebelumnya saya tadi lupa ya, jadi saya sedikit menambahkan bahwa kalau saya pribadi sih kalau beliau dengan Mas Emil ya alhamdulillah ya, karena saya lihat itu pasangan yang keren lah. Jadi kenapa enggak untuk bisa bersama lagi. Cuman saya kira selebihnya sama sekali bukan tupoksi saya. Kemudian mengenai aktivitas sehari-hari, memang beliau sibuk banget ya, tapi beliau buktinya menyempatkan diri kumpul bersama keluarga. Bahkan saya ini saksi loh ya, cucunya itu yang namanya Ayla itu kalau yang ibu tante siapa neneknya datang ya, Bu Khofifah datang itu dia sudah yang lari gitu loh. Lari, dia tahu itu mobilnya. Dia langsung lari. Ngerti nggak sih? Terharu nggak ya kan? Dia langsung lari sampai pintu dibuka gitu loh. Oh, karena kangen. Kangen pelukan kayak gitu. Sibuk banget. Sama uminya. Nah, itu kan menunjukkan kalau seseorang tidak memiliki waktu yang cukup baik atau kualitas yang baik untuk menjaga cinta dengan keluarga, nggak mungkin seperti itu kan? Berarti kan itu membuktikan bahwa beliau itu selalu menyisihkan waktu family time yang sangat keren lah. Dengan keluarganya cinta, apalagi dengan masyarakat Jawa Timur. Iya, betul sekali. Nah, Mbak, setelah nanti jadi DPD, apakah ada kemudian mimpi-mimpi lain untuk masuk di dunia politik lagi, misalnya jadi calon wali kota, wakil wali kota, atau bupati, atau bahkan masuk ke legislatif yang DPRD atau DPR RI lah? Kalau saya sih sekarang mimpi saya adalah benar-benar memenuhi apa yang menjadi komitmen. Kalau saya pernah berkomitmen ingin membanggakan masyarakat Jatim, itu akan saya lakukan. Itu saya lakukan dulu, itu saya selesaikan. Nanti kalau memang saya berhasil membuat mereka bangga, apa kata nanti? Insya Allah proses apapun yang kita lakukan, jika itu memang sungguh-sungguh dan memang hasilnya bagus, pasti hasilnya juga bagus ya. Nanti kita lihat ya 5 tahun mendatang ya.
Nah, Mbak, tadi kan kita sempat ngobrol nih di mana sebelum podcast. Ada intrik-intrik politik ketika pemilihan DPD nih. Gimana kemudian Mbak Lia menyikapi calon-calon lain yang mungkin melakukan hal-hal yang di luar nalar atau yang Mbak Lia sampai kok gini banget ketika memilih atau gini banget mainnya ketika coblosan itu gimana Mbak Lia melihat atau bereaksi terhadap hal itu ketika masa-masa kampanye dan coblosan? Kebetulan saya itu kan ngecek sendiri ya, suara D hasil per kecamatan se-Jawa Timur. Bahkan ke kelurahan pun ada yang saya lihat. Di situ saya lihat suara saya berapa, calon-calon yang lain berapa. Calon yang di luar prediksi. Kaget dong otomatis. Nah di situ tapi saya berpikir ya memang namanya orang ya, mencari kemenangan itu kan banyak cara. Itu kan mungkin bagian dari kejutan politik yang kemudian kita belajar seberapa sih kita dewasa ya kan melihat sebuah hasil. Tapi oke lah kalau orang mau menggunakan cara apa, saya kira itu urusannya mereka masing-masing ya. Saya lebih berpikir apapun yang kamu lakukan itu yang akan kamu tuai. Tapi saya memiliki prinsip yang berbeda, di mana saya itu berpolitik, bagi saya ini adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala, takdir yang bagus karena saya sudah berproses sekian tahun. Yang insya Allah tidak banyak orang-orang berpolitik memiliki proses seperti saya gitu loh, di dunia politik gitu loh. Jadi ini kado dan alhamdulillah insya Allah saya berdiri tanpa sebuah money politik. Ya, insya Allah. Jadi insya Allah itu dari suara gitu loh. Insya Allah dari suara. Declare ya insya Allah dari suara. Karena memang saya juga orangnya seperti ini gitu loh. Kemudian di sini Mas, saya ingin ngomong lagi mengenai tadi proses ya. Buat semuanya nih kalau ada anak-anak muda biar mereka juga semangat. Jadi jangan lelah berproses. Udah nggak apa-apa. Jalani aja proses kehidupan gitu. Meskipun ya namanya proses itu gimana ya, kadang kan panjang banget. Ada yang butuh belasan tahun, ada yang butuh bertahun-tahun atau bahkan ada yang butuh puluhan tahun sampai bisa akhirnya mendapatkan jabatan tertentu atau posisi tertentu ya kan. Betul. Tapi ternyata sebuah proses yang memang kita lakukan itu ketika kita jadi itu orang tuh ikut senang loh. Jadi ikut lego. Jadi saya melihat bener loh Mas, ada orang tuh bener-bener yang aku seneng loh sampai jadi Mbak gitu loh. Bukan karena saya. Iya alhamdulillah. Saya memilih Mbak Lia loh ya. Iya, alhamdulillah itu kan bangga ya, seneng. Karena kita kan sudah kenal Mbak Lia sebelum jadi DPD, terus kita sebelum pendaftaran bahkan kesini kan Mbak Lia, betul. kita ngomong untung ya aku sempat kesini ya. Mbak Lia ngomong mau daftar DPD, doain Mas semoga lolos bener. dan sebagainya. Akhirnya sekarang jadi saya turut berbahagia lah Mbak. Berarti buat semuanya jangan lupa mampir ke Cafe Bara Jawa. Iya loh. Podcast sama ngopi bareng tuh politisi-politisi itu. Podcast sama ngopi bareng. Karena ternyata di sini tuh ada tempat bersejarah. Seandainya saya nggak kesini mungkin beda lagi ceritanya cerita. Nah kan, untung sempat kesini, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ya ada beberapa sejarah juga di sini yang nggak mungkin saya ungkapkan. Iya ada beberapa sejarah. Terus ada film pres. Iya itu sejarah, pokoknya sejarah. Sejarah. Nah Mbak ada pesan-pesan khusus nggak buat anak-anak muda terutama politisi-politisi yang lagi meniti karir ya? Iya. Yang entah dia punya privilege sebagai anak pejabat ataupun bukan. Ada pesan-pesan khusus nggak gimana caranya agar tetap bertahan di proses itu, jangan kemudian kepingin ndang dadi ndang wis. Oke Mbak, mungkin tadi pertanyaanku bisa dijawab Mbak. Mungkin ada pesan-pesan buat anak-anak muda nih yang lagi suka banget di dunia politik, lagi mengejar karir di dunia politik tapi mereka nggak menikmati prosesnya, kepingin instan aja karena ngelihat wah mantap juga jadi politisi nih, fasilitas semua ada. Mungkin bisa. Jadi ketahuilah buat semuanya, yang pertama tanggung jawab itu tidak mudah loh ya, tanggung jawab itu berat. Jadi apa ya, di Islam kan jelas ya, jangan sampai kita mengejar jabatan, itu kan jelas diajari dalam agama. Jadi itu harus, jadi ini dulu kita tanamkan dulu bahwasanya nggak usah kita minta sebuah tanggung jawab, kan itu berat. Biarkan itu datang melalui sebuah proses. Nah memang
proses yang panjang itu tidak mudah juga memang. Cuman hanya saja kalau kalian pengen mendapatkan suatu hal dengan proses yang singkat, maka sesingkat itu juga pencapaian kalian. Oh iya, Iya, jadi kalian nggak akan pernah jadi legend. Kalian nggak akan pernah dikenang sebagai orang yang berjasa dalam kehidupan orang lain, berbuat kebaikan, nggak akan. Kenapa? Karena kalian kan selesai mendapatkan sebuah positioning dengan sesuatu yang sangat instan. Maka ya udah, kalian pun seterusnya tidak akan memiliki sebuah supporting system dalam diri bahwasanya jabatan kalian tuh bisa membuat beda dalam kehidupan kalian. Jadi di sini Mas ya, saya berusaha mengajarkan atau memberikan edukasi kepada semuanya bahwa salah satu bentuk kebahagiaan, ketenangan hati, kepuasan itu ya ketika kamu bisa menghargai prosesmu. Nah, itu nggak bisa didapat ketika kamu membeli sebuah proses. Kemudian Jadi kalau proses instan, ketika sudah mendapatkan hasil itu, hasilnya juga akan instan juga ya? Iya. Selesainya juga cepat. Selesainya cepat. Kalaupun misalnya ya ada orang ngomong, ternyata gampang kok, kan tinggal beli. Nanti ada yang begitu. Ada, misal ya kan. Ada nggak tapi? Ngeri ya kan. Nggak, ini misal ya kan, ini misal. Okay. Aku beli ya kayak gitu. Udah habis nih, beli lagi boleh. Udah nih, udah ganti tahun ya kan. Ganti periode beli lagi ya. Itu mungkin bisa. Setiap periode kalian beli. Tapi beli suara ini maksudnya. Enggak, misalnya kan beli ya, pokoknya beli ya kan. Cuman akhirnya kalian kan selesai dengan cara pembeli dan membeli. Buat apa sih gitu loh. Ya oke lah, aku sih Mas, aku tidak merasa lebih benar daripada orang yang enggak. Cuman aku sih kadang berpikir buat apa ya gitu loh. Sedangkan kamu bekerja hanya untuk membeli lagi, bekerja lagi, membeli lagi. Jadi gitu-gitu aja kan. Berarti kan ini adalah sebuah profesi dong. Ini sebuah pekerjaan dong. Padahal enggak loh ya. Politik adalah pengabdian. Kenapa? Karena politik kita berbicara kepentingan banyak orang, kepentingan negara, kepentingan bangsa. Bukan kemudian saya merasa lebih bagus berpikir, enggak. Cuman memang di sini kita harus lihat bahwasanya kalau pekerjaan, kamu bekerja di perusahaan, kamu digaji, itu kan karena kamu bekerja untuk perusahaan. Tapi kalau politik, kamu ini digaji uang rakyat, ya kan? Jadi beban itu berat, tanggung jawab itu berat. Jadi mendingan lakukan proses aja. Jangan khawatir, capek loh Mbak, Bu capek nih, prosesnya panjang, capek saya, lelah. Ya udah, nggak usah khawatir dengan lelahnya kamu, tapi nanti aja ya. Meskipun melelahkan, tapi disitulah ternyata kalau kamu percaya takdir ya, kamu percaya rezeki, buktinya kamu lelah tapi kamu bisa hidup kan, kamu bisa happy kan, kamu bisa nongkrong nih di kafe Bara Jawa, berarti kan kamu nggak ada masalah. Ya sudah, syukuri aja, santai gitu loh. Memang harus berproses. Cuman ini pesan lagi tambahan, kalau saya memberikan quotes ya buat semuanya, bikinlah istana kecil dalam hidupmu. Jangan pernah bermimpi untuk memiliki satu saja istana besar. Nggak usah, bikin aja istana kecil. Istana kecil itu apa? Misal nih kuliah, bikin aja. Aku pengen nanti lulusnya bagus IPK. Aku pengen nanti kuliah sambil kerja. Aku pengen nanti itu kuliah sambil ikut berkompetisi, ikut berorganisasi. Aku pengen kuliah, setelah kuliah aku pengen jadi timnya parpol atau gimana. Jadi bikin simple, sederhana, tapi kamu bisa penuhi. Bikin yang banyak gitu loh. Nggak usah bikin yang satu dulu, semuanya step by step. Kalau mengejar mimpi ojo sing terlalu tinggi dulu. Gini, maksud saya gini. Tapi step by step kayak tangga, iya, selesaikan gitu, dulu. Selesaikan dulu. Jadi nggak usah yang muluk-muluk dulu. Ketika nanti kamu sudah memiliki beberapa istana kecil, itu nanti pasti akan menjadi sebuah akumulasi istana yang gede. Ya, jadi kalau misalnya kepingin jadi, misalnya kepingin jadi wali kota Surabaya, jangan kemudian langsung mimpi tahun depan aku jadi wali kota. Tapi nikmati dulu proses, misalnya jadi anggota dewan dulu, atau berproses ketua partai dulu, gitu kan Mbak. Iya. Tapi kalau kemudian nih misal ternyata ini kan zaman era terbuka ya. Jadi banyak tuh, bukan banyak, ada kan yang tiba-tiba tanpa rekam jejak melejit, ya kan? Bisa. Ternyata ada ya dalam dunia sekarang itu bisa. Tapi itu saya kira tidak harus yang
apa ya, dijadikan acuan. Oke. Jangan berpikir nggak usah berproses juga aku bisa kok, aku melejit nanti aku pakai sesuatu yang viral aja. Jadi aku bisa membangun sebuah istana besar dengan cepat. Itu jangan jadi acuan. Nggak semua orang tuh memiliki hoki yang sama. Oke, mendingan yang logika aja, udahlah. Pokoknya bikin aja beberapa pencapaian step by step, sederhana step by step. Nanti pasti mengantarmu kepada sebuah istana yang besar, dan itu bisa menjadi sebuah istana yang kuat. Kenapa? Karena di bawahnya kan sudah ada istana kecil-kecil selaku pondasinya. Jadi strong nanti bangunannya. Jadi tidak mudah digoyah ketika jadi politisi. Tidak akan mudah digoyah apapun badai. Terus semua orang itu tahu, jadi dianggapnya ya ini orang baik karena sudah berproses dari bawah. Insya Allah. Nah, penting Mbak, dicintai orang tuh penting. Ini kan tadi kita ngomongin kalau pesan buat anak-anak muda yang terjun di dunia politik nih. Iya. Nah, aku pingin coba Mbak kasih tahu Mbak anak-anak muda yang kan ya, anak-anak muda yang anak-anak pejabat nih. Tapi sing sok-sokan kemelinti, bahasa Jawanya kemelinti karena orang tuanya lagi menjabat atau keluarganya lagi menjabat. Ya sok-sokan lah dalam segala hal. Iya. Sedangkan dulu Mbak Lia ketika ayahanda masih menjabat malah memilih kerja kan, tidak memanfaatkan 100% privilege yang ada. Coba Mbak kasih tahu Mbak biar anak-anak pejabat nih nggak kayak kemarin kasus-kasus anak pejabat yang sok-sokan tuh. Iya. Jadi percayalah kalian bahwasanya dengan kalian tuh merasakan hidup susah, itu ketika nanti kalian tuh merasakan bahagia rezeki itu rasanya keren banget bahagianya. Itu yang benar-benar saya rasakan. Saya berpikir seandainya pada zaman dulu saya cuman berusaha mencari kenyamanan, tapi kemudian pada satu sisi ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala kita dikasih ketidaknyamanan, itu kan rasanya down. Tapi kan ini enggak, karena aku sudah biasa dengan aku nyaman tapi aku mau coba nggak nyaman. Aku juga mencoba. Aku nyaman tapi aku coba ini pahit nih, nggak apa-apa tak coba aja. Jadi sometimes ketika tiba-tiba dapat yang nggak nyaman, ya udah biasa. Setereng lo ya, happy lo ya. Aku itu buat semuanya anak-anak muda, saya tuh pernah loh Dek kerja itu ketika saya kan kerja terus kehidupannya ya sampai udah belasan tahun lah kerja. Ada sebuah pengalaman yang itu nggak akan pernah saya lupa, di mana selama 3 atau 4 bulan berturut-turut setiap kali gajian itu uangnya habis untuk bayar anak ke rumah sakit. Kenapa? Ya sakit, godaan anak sakit. Di situ kan kerasa banget. Jadi benar-benar akhirnya apa ya, disitulah ternyata perjuangan di situ, dan di situ akhirnya kita kan bersyukur gitu loh. Ternyata sekarang alhamdulillah ya gaji saya utuh tanpa ada yang sakit. Dulu kan seneng. Itu proses. Dan ini satu aja kisah terakhir ya Bu, ini karena saya kira nanti semuanya kan pasti akan menikah ya. Buat yang lagi dengerin podcast kita ya, Mas Alif mungkin nanti akan menikah, jangan pernah takut kehabisan rezeki. Saya tuh pernah ini harusnya sama Mas Uji nih ngomongnya. Mas Uji itu suami Mbak Lia. Iya, suamiku ini. Jadi ada sebuah momen di mana saya pernah maju tahun 2009 sebagai calon DPRD Kota Surabaya urutan pertama. DPRD Kota. Dari P3 merasa populer, ya kan, orang tua saya masih jabat, boleh menjadi cagup ya kan, kita merasa populer, tahu-tahu gagal. Nah disitu kan berarti kan jangan pernah merasa populer, jangan pernah merasa meremehkan. Akhirnya saya mencoba, ya udahlah aku coba bikin laundry ya kan, laundry baju. Di situ saya pernah nyuci anak-anak itu ada kotoran, yang dewasa juga ada yang bekas-bekas nggak bagus kayak gitu-gitu. Udah pernah ngerasain di situ. Dan saya mencucinya itu pas pinggir jalan kita buka. Pas ada tetangga lewat, loh Mbak Lia kok jadi cuci? Iya aku bilang gitu aja, tapi nggak apa-apa. Di situ kan kuatnya mental kita Mas. Berarti kita pernah susah. Jadi ketika kita melihat orang senang, orang sukses, kita nggak usah iri. Kenapa? Mereka pernah susah loh ya. Lah kamu pernah nggak susah hidupnya? Jadi ya udah syukuri aja gitu loh. Jadi jangan pernah iri sama orang lain. Anak-anak pejabat yang sekarang orang tuanya lagi menjabat, lagi di atas angin, wis ojo kemelinti. Iya jangan. Bapak ibumu ya tahu sorot. Iya betul sekali. Kasihan orang tua kita, mereka sudah pernah susah. Jangan kita cuma mau senangnya aja. Hidup berputar.
hidup berputar tuh, inget-inget tuh. Mbak, terima kasih Mbak udah datang hari ini ke ngopibareng.id, ke kafe kita di Barat Jawa. Oke. Semoga sehat terus. Amin. Sampai satu periode. Amin. Sehat terus sih, cuma maksudnya sampai satu periode menjabat itu diberikan kelancaran. Amin, semua. amin. Iya, betul. Amin. Nanti kalau di periode kedua pengen lanjut lagi DPD atau pengen next step kemana? Amin. Ya, kita juga diajak dong. Iya dong. Pokoknya harus kembali lagi ke ngopi bareng dan Barat Jawa ini bersejarah loh. Ya, Mbak, thank you banget. Oke, Mbak Lia. terima kasih Mas ya, Mbak. Ali. Sehat-sehat selalu. Amin. Sukses itu ya. tadi. Terima kasih Mbak Lia, semoga tetap bisa memberi manfaat buat semua orang. Amin.